بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan membaca hadis yang ke-20 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. Kita ulangi. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mimma adraka an-nasu من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. Ini adalah hadis yang ke-20, hadis yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Sebutkan di bawahnya at-ta'rif birrawi huwa as-sahabiyul jalil. Dia adalah seorang sahabat yang mulia. Namanya Uqbah ibn Amr ibn Tha'labah Al-Ansari. Dia adalah dari penduduk Yathrib atau Madinah. Oleh karenanya beliau disebut dengan Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana beliau syahida bai'ata al-aqabah tsaniyah, syahida bai'at al-aqabah tsaniyah. Beliau menyaksikan atau mengikuti Bai'at Aqabah yang kedua sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kemudian syahida ghazwata Uhud wa ma ba'daha. Kemudian beliau mengikuti perang Uhud dan juga yang setelahnya.
tuwfiya radhiyallahu anhu qabla sana 40 hijriyatan. Beliau meninggal dunia sebelum tahun 40 Hijriah. Ini tentang perawi hadis ini, yaitu Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya di antara perkara-perkara yang manusia mendapatinya. Adrakan nas maksudnya perkara tersebut diwariskan dari generasi ke generasi, jika dikatakan mimma adrakan nasu. Ya, kalimat ini menunjukkan apa yang didapatkan tersebut adalah diwarisi dari generasi ke generasi, terus menerus dilakukan. Ya, kemudian disebutkan min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan para nabi yang pertama. Artinya ucapan para nabi yang datang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah merupakan ucapan dari para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, yang terus-menerus diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Dikatakan di sini min kalamin nubuwatil ula dalam ma'anil kalimat, berupa ucapan para nabi yang telah terdahulu, allati qabla nabiyina Muhammad SAW, maksudnya adalah terdahulu di sini sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Wal muradu annahu mimma ittafaqat alaihi syara'i, dan yang dimaksud di sini adalah dari apa-apa yang disepakati oleh syariat-syariat yang Allah turunkan kepada para nabi-Nya. Di antara syariat-syariat yang terus-menerus diwariskan adalah apa yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ja'a fi ulaha thumma tataba'at baqiyatuha alaihi. Karena hal tersebut datang pada generasi pertama atau nabi yang pertama, kemudian diikuti oleh orang-orang yang setelahnya, yaitu idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ucapan idza lam tastahi fasna ma syi'ta, ini adalah ucapan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya kalimat tersebut kalimat yang terus-menerus diwariskan dari generasi ke generasi. Maksudnya kalimat yang disepakati oleh syariat-syariat sebelumnya dan juga disepakati dalam Islam, di dalam syariat kita, itu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau tidak malu, di sini disebutkan ya, idza lam tastahi. Tastahi adalah al-haya. Ya, malu adalah khuluqun azimun. Malu adalah merupakan akhlak yang sangat agung. Ya ba'asu ala tarkir radha'ili wal qaba'ihi, yang mendorong untuk meninggalkan perkara-perkara yang rendahan dan perkara-perkara yang buruk. Seorang yang memiliki sifat malu, maka dia akan malu kepada Allah dan juga malu kepada sesamanya. Ya, malu
kalau dia melakukan hal-hal yang buruk tersebut. Maka ini adalah merupakan sifat yang ditetapkan dalam Islam, sifat yang baik, karena itu dapat berakibat seseorang terdorong untuk menjauhi perbuatan yang maksiat, perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan. Malu adalah merupakan sebuah ungkapan untuk sesuatu yang terjadi pada diri seorang manusia ketika dia melakukan apa-apa yang tidak bagus untuk dia kerjakan, tidak baik untuk dia kerjakan, sehingga dia merasa dirinya ada sesuatu yang tidak layak untuk dia lakukan, sehingga dia merasa tidak nyaman, merasa tidak ingin dilihat oleh orang, sehingga dikategorikan dari dirinya malu kepada orang lain. Kalimat idza lam tastahi di sini ada dua kandungan yang terdapat di dalamnya. Ya, yang pertama maknanya apabila engkau tidak memiliki sifat malu, maka engkau akan melakukan apa saja yang engkau kehendaki. Seseorang yang tidak memiliki sifat malu, berarti ini pelakunya sudah hilang darinya sifat malu. Orang yang dirinya tidak lagi memiliki sifat malu, maka dia akan melakukan apa saja yang dia kehendaki, karena tidak lagi ada yang dapat menghalanginya. Dia tidak malu kepada Allah, tidak pula malu kepada manusia. Sehingga di sini seolah-olah ini mengabarkan, ya, karena dia tidak lagi memiliki sifat malu, sehingga dia melakukan apa-apa yang mencederai kehormatannya, kredibilitasnya, atau dalam bahasa Arab muru'ahnya. Itu makna yang pertama, yang merupakan khabar atau bentuknya informasi. Jika engkau apabila engkau tidak memiliki sifat malu, maka engkau akan melakukan apa saja yang engkau kehendaki. Sehingga di sini sifat malu adalah sebagai penghalang sebenarnya, menghalang seseorang untuk melakukan perkara-perkara yang tidak layak untuk dilakukan. Kemudian makna yang kedua, idza kana al-fi'lu la yustahya billu fasna'hu wa la tubali. Apabila perbuatan itu adalah sesuatu yang tidak menjadikannya malu, ya, artinya tadi katakan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Makna yang kedua adalah apabila suatu perbuatan, ya, tidak menjadi malu jika dilakukan, maka lakukan, ya, dan jangan pedulikan, begitu. Artinya kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak membuat pelakunya menjadi malu, maka lakukan. Ya. Jadi la tatruk syai'an idza kana la yastahyi. Jangan kau tinggalkan kalau perbuatan itu tidak membuat pelakunya menjadi malu. Maka dari kedua makna tersebut, makna yang pertama itu kembali kepada pelakunya. Kalau sudah tidak ada rasa malu pada dirinya, ya dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan. Yang kedua kembali kepada perbuatan tersebut. Jadi kalau perbuatan tadi menyebabkan pelakunya tidak malu, maka boleh dia melakukannya. Sehingga, ya, fasna' ma syi'ta maksudnya untuk makna yang kedua itu menunjukkan boleh. Jika suatu perbuatan itu jika dilakukan tidak membuat malu pelakunya, maka boleh dilakukan, begitu. Maka boleh dilakukan.
Ini menunjukkan boleh. Adapun kalau kembali kepada makna yang pertama, itu tidak lain adalah celaan. Ya, celaan kepada orang yang sudah lagi tidak memiliki sifat malu, maka dia akan melakukan apa saja yang dia kehendaki, entah itu perbuatan buruk, entah itu perbuatan yang menyebabkan dia hilang kehormatannya, muruahnya, atau yang lainnya. Ini jika kembali kepada apa? Pelaku tadi, atau pada makna yang pertama. Kemudian di sini disebutkan faidah-faidah daripada hadis tersebut. Di antara faidahnya beliau menulis kitab ini Al-Fawaid Al-Bahiyah min Al-Arba'in An-Nawawiyah, menyebutkan yang pertama fi qouli idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak memiliki sifat malu, tidak memiliki malu, maka lakukan apa yang kau kehendaki. Ini maknanya ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Salah satu aqwal. Ahaduha, pendapat yang pertama, ya, annaha bima'na al-khabar. Ini adalah maknanya bentuknya berita, informasi atau khabar. Ka'annahu yaqul, seolah-olah dia mengatakan, idza lam yamna'ka al-haya'u fa'alta ma syi'ta. Apabila ya sifat malu tidak menghalangimu, maka engkau akan melakukan apa yang kau kehendaki. Ma ay ma tad'uka ilaihi nafsuka bil qabih, yaitu apa yang mengajakmu untuk melakukannya, ya, apa-apa yang dirimu mengajakmu untuk melakukannya dari perbuatan yang buruk. Artinya kalau sudah tidak ada lagi sifat malu, maka akan melakukan apa saja walaupun itu perbuatan yang buruk. Ini sifatnya seperti yang kita sebutkan pada makna yang pertama. Apabila engkau tidak lagi memiliki sifat malu, engkau melakukan apa saja yang kamu inginkan. Tidak peduli apakah itu menyebabkan muruahnya hilang, kehormatannya jatuh, atau yang lainnya, dia tidak peduli. Adapun yang kedua, kata muallif sini, wasani annahu lil wa'id. Yang kedua adalah sebagai bentuk ancaman. Ya, bahwasanya ucapan idza lam tastahi fasla ma syi'ta itu bentuknya ungkapan ancaman. Ka qouli ta'ala i'malu ma syi'tum. Seperti firman Allah Ta'ala, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian kehendaki. Ya, lakukan apa yang kalian kehendaki. Ini sebenarnya bentuknya seperti ya celaan tadi atau ancaman. Silakan kamu mau lakukan apa saja, tapi ingat Allah itu Maha memberikan balasan yang baik dengan balasan yang baik, yang buruk dengan balasan yang buruk. Begitu. Ini barangkali seperti seorang tua ketika melihat anaknya mungkin terus bermain, yang terkadang orang tua itu anaknya misalkan main naik tangga tinggi atau naik pohon, atau ketika dia kan dengan kata-kata biasa, kata-kata halus, mungkin tidak mau. Kemudian ayo terus naik. Ya, biasanya itu ungkapan sebenarnya apa? Supaya anak itu justru tidak melanjutkan. Ya kan? Karena apa? Itu bentuknya ancaman. Nah, seperti ini, lakukan apa yang kamu mau, tapi ingat Allah akan membalas. Allah akan membalas yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Nah, itu bentuknya seperti itu. Apabila kamu tidak punya malu, maka lakukan apa yang kamu mau. Kemudian yang ketiga, watsalisu annahu lil ibahah. Yang ketiga adalah ungkapan tersebut menunjukkan boleh melakukannya. Ya, menunjukkan kebolehan.
kebolehan melakukan apa yang akan dia lakukan kalau tidak menyebabkan malu. Jadi sebagaimana yang diungkapkan dalam makna tadi yang kedua. Maksudnya apa? Undur lil fi'li alladhi turidu an taf'alahu. Lihatlah kepada suatu perbuatan yang ingin engkau lakukan. Fa in kana mimma la yustahya minhu fa'alhu wa illa fala. Jika perbuatan itu adalah termasuk perbuatan yang tidak menyebabkan pelakunya malu, maka lakukan. Wa illa fala, jika dia menyebabkan pelakunya malu, maka jangan lakukan. Itu demikian. Ini menunjukkan lil ibahah pada perkara-perkara yang perbuatan itu tidak menyebabkan pelakunya menjadi turun kehormatannya, muruahnya ataupun sifat datang sifat malunya. Yesali, kenapa tadi melakukan ini? Ini apa yang disebutkan dalam faedah yang pertama, di mana beliau menyebutkan ada 3 pendapat atau 3 ungkapan tentang makna idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Yang pertama bentuknya adalah bentuknya khabar, suatu informasi dari Nabi SAW bahwasanya apabila malu tidak ada lagi pada diri seorang, maka dia akan dapat melakukan apa saja yang dia ingin. Kemudian yang kedua bentuknya ancaman, dan yang ketiga bentuknya adalah membolehkan sesuatu yang kalau dikerjakan tidak menjadikan dirinya malu. Kemudian yang kedua, ibadi fillah akramakumullah, di antara faedahnya al-haya'u kulluhu khair, bahwasanya sifat malu itu semuanya adalah baik. Sifat malu itu semuanya adalah baik. Faman katsura haya'uhu katsura khairuhu. Maka barang siapa semakin banyak sifat malunya, maka semakin banyak pula kebaikannya. Wa man qalla haya'uhu intashara syarruhu bainan nas. Maka barang siapa sedikit sifat malunya, maka akan menyebar di antara manusia keburukannya. Ini para ulama menjelaskan bahwasanya jika malu tersebut tidak menyebabkan terhalanginya seseorang melaksanakan kewajiban. Sekali lagi bahwasanya hukum asal malu itu adalah sesuatu yang terpuji, sifat atau akhlak yang agung, yang semuanya adalah pada mengakibatkan kebaikan. Semakin banyak sifat malunya akan semakin baik. Akan tapi tentunya bahwa malu itu harus pada tempatnya. Terkadang seseorang keliru menempatkan dia malu, padahal seharusnya itu kewajiban yang dilakukan. Nah, maka apabila malu membuatnya meninggalkan kewajiban, maka ini malu yang tidak pada tempatnya. Dan sebaliknya, kalau dia malu lalu kemudian melakukan yang haram, maka ini juga tidak pada tempatnya. Dan ini banyak, misalkan seseorang seharusnya, contohnya seorang wanita menutup aurat, lalu ketika ada teman-temannya yang mencela atau mengejek atau mengata-ngatai dan seterusnya, lalu dia mengatakan saya malu dengan teman-teman, maka malu yang seperti ini tidak pada tempatnya. Karena seharusnya yang malu adalah yang meninggalkan perintah Allah, bahwa dia tidak mentaati Allah, dia membuka auratnya, itu seharusnya yang malu. Nah, kalau ternyata kemudian dia membuka auratnya gara-gara ejekan atau ucapan teman-temannya tersebut, maka ini menempatkan malu yang tidak pada tempatnya. Salah kalau dia mengatakan saya malu, saya tidak enak sama teman-teman. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu
ya barangkali seharusnya dia meninggalkan apa yang haram, tapi gara-gara tidak enak atau malu sama teman-temannya, akhirnya dia ikut-ikutan sama teman-temannya. Misalkan seseorang ya minum khamar, kemudian dia pas pada waktu itu ikut kumpul-kumpul bersama teman-temannya. Akhirnya kalau tidak, karena merasa malu tidak enak sama temannya, akhirnya pun dia ikut-ikutan minum khamar. Maka ini adalah tidak pada tempatnya. Termasuk juga merokok. Misalnya kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman yang sedang merokok, lalu dia ikut-ikutan, maka ketika ditanya kenapa kamu merokok, padahal kamu tahu hukumnya haram misalnya, wah tidak enak sama teman-teman. Nah ini adalah menempatkan malu yang tidak pada tempatnya. Jadinya ini adalah menjadi malu yang tercela. Malu yang tercela. Ketika itu kemungkaran maka ingkari, jangan pedulikan, jangan malu kepada orang yang tidak senang dengan hal tersebut. Akan tapi tentunya dengan syarat itu adalah sudah merupakan kewajibannya untuk mengingkari atau disesuaikan dengan keadaan dan syarat-syaratnya. Itu demikian. Jadi sekali lagi bahwa ada keadaan-keadaan yang di situ ya ternyata malu itu tidak pada tempatnya. Walaupun asalnya tadi malu itu adalah malu semuanya akan mengakibatkan kepada kebaikan jika ditempatkan pada yang tepat. Kemudian selanjutnya al-khajal alladhi yamna'u min fi'lil khairi khajalul madhmum. Ini sebenarnya khajal itu maknanya malu, hanya saja ungkapannya berbeda. Khajal ya, khajal itu sebenarnya perasaan takut atau tersipu-sipu atau memalukan. Ya, itu khajal. Al-khajalu alladhi yamna'u bil fi'lil khair khajalun madhmum. Ini juga sebenarnya maknanya adalah malu tadi. Ya, itu sebenarnya bukan malu tapi memalukan. Karena apa? Itu menghalangi dia dari melakukan perbuatan kebaikan. Ini namanya khajalun madhmum atau sifat malu yang tercela. Wala yusamma hayaan, tidaklah itu disebut haya dalam apa? Dalam syariat. Malu yang seperti ini itu tidak disebut sebagai haya. Oleh karena itu tadi fa innal haya'a kullu khair, karena haya atau sifat malu itu semuanya kebaikan. Oleh karena itu ungkapannya dalam syariat ya sifat malu yang menghalangi melakukan kebaikan. Sifat malu yang menghalangi seseorang itu mencegah kemungkaran, itu namanya khajal. Apa namanya? Khajal. Jadi sebagaimana yang sudah kita contohkan tadi, seperti orang yang berkumpul sama temannya, kemudian dia tidak enak sama temannya, itu khajal namanya. Ya, sehingga al-haya itu sebenarnya semuanya adalah baik. Walaupun bahasa kita namanya sama, malu sama-sama artinya malu. Kemudian yang keempat, al-haya'u yumathilu radi'an dzatiyan lil insan. Sifat malu itu adalah sebagai sebagai penghalang. Radi itu yang menyebabkan dia menjauhkan diri. Radi dzati artinya penghalang yang ada pada diri seseorang, pencegah yang ada pada diri seseorang, yang selalu ada pada dirinya kemana-mana. Nah ini tentunya tergantung sifat malu yang dia miliki. Semakin banyak sifat malu yang dia miliki, maka ini akan semakin menjadikan dia terhalangi, tercegah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, dikatakan di sini yumathilu radi'an dzatiyan lil insan, yaitu menyerupai sebagai penghalang, pencegah secara fisik pada dirinya. Dari apa? Min fi'lil qabaih, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk inda ghiyabir raqibi minal bashar. Ketika apa? Ketika tidak ada temannya dari orang apa? Dari manusia. Artinya kalau dia dalam keadaan kesendirian, sifat malu itulah kemudian yang membuat
membuat dirinya tercegah dari melakukan keburukan. Nah, ini ditambah lagi kalau dia memiliki sifat takut kepada Allah, khasyatullah, di mana sangat banyak sekali disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memuji orang-orang yang memiliki sifat berupa takut kepada Allah dalam keadaan kesendirian. Allah taala berfirman, "Illal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya bil ghaib. Bil ghaib ini sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya dalam keadaan dia sendiri. Ya, dalam keadaan tidak ada orang yang melihat kecuali hanya Allah. Itu saja dia takut kepada Allah sehingga tidak dia lakukan kecuali kebaikan-kebaikan dan dia menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, walaupun tidak ada orang yang melihatnya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu Allah itu Maha mengawasi, Allah Maha melihat, Allah merintahkan malaikatnya untuk mencatat amalnya dan seterusnya. Maka balasannya ya lahu maghfiratun. Mereka akan mendapatkan ampunan Allah. Ya. Kemudian wa ajrun kabir, dan pahala yang besar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Dan banyak sekali ayat-ayat yang semakna dengan hal ini di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang selanjutnya, alal muslimi an yastahyiya bil nadharillahi ilaihi wa huwa ala maksiyati. Hendaknya seorang muslim itu ya merasa malu ketika Allah Subhanahu wa taala melihatnya sedang dia dalam keadaan bermaksiat. Ya, fayatrukul ma'siyah haya'an min Allah. Sehingga dia meninggalkan kemaksiatan karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sifat malu ini sangat-sangat mulia, di mana menjadikan dirinya dia malu kepada Allah untuk bermaksiat kepadanya. Untuk bermaksiat kepadanya. Jadi ini seharusnya seorang muslim, karena sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu, innallaha la yaqduru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melihat kepada fisik-fisik kalian, tidak pula kepada bentuk rupa kalian, apakah cantik, tidak cantik, gagah atau tidak gagah, tinggi atau rendah, ya kulit putih atau kulit hitam, tidak melihat kepada itu. Dalam lafaz yang lain, wala ila amwalikum, tidak pula melihat kepada harta-harta kalian. Ya, apakah kaya, apa miskin, tidak melihat kepada itu, akan tapi walakin yaqduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan juga amal perbuatan kalian. Oleh karena itu, ketika Allah melihat kita, melihat hati kita, hendaknya hati kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Hati itu ada qaul wa amal. Para ulama menyebutkan ada a'malul qulub, amalan-amalan hati. Amalan hati termasuk tadi khasyatullah, takut kepada Allah. Amalan hati termasuk di dalamnya mentauhidkan Allah, tawakal kepada Allah, ya. Perkara-perkara yang hubungannya dengan keyakinan, hubungannya dengan iman, itu semuanya adalah bagian dari amalan-amalan hati. Maka jadikan hati kita ketika Allah melihat kita dalam keadaan yang menjadikan Allah ridha kepada kita. Allah ya akan memberikan pahala kepada kita. Demikian pula amal perbuatan yang ketika Allah melihat kita, amalan-amalan kita, maka hendaknya jangan sampai amalan-amalan yang kita lakukan amalan-amalan maksiat. Itu dulu. Kita saja kalau dilihat oleh manusia, ya, dalam keadaan penampilannya buruk, beberapa hari tidak mandi, lusuh badannya, ya, bau badannya, pakaiannya juga demikian,
tidak pernah ganti, tidak pernah dicuci, ya, maka orang akan melihat, menganggapnya ini adalah sampah masyarakat, menganggapnya ini adalah orang gila, menganggapnya ini adalah ya tidak pandai mengurus dirinya sendiri, apalagi terlihat rambutnya acak-acakan, ya, dan berdebu dan seterusnya. Maka orang tidak akan mendekat kepadanya. Mungkin karena tadi menganggapnya dia orang gila. Itu manusia ketika melihat ada seorang yang sedemikian rupa buruknya keadaannya, maka hendaknya kita ketika dilihat Allah, Allah melihat hati manusia, Allah melihat amal perbuatan manusia, maka jadikan hati kita sebaik mungkin keadaannya, sehingga Allah ridha kepada orang tersebut. Demikian pula ketika Allah melihat amalan kita, hendaknya dalam keadaan amal yang saleh, sedang dalam keadaan amal yang saleh. Jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah, yang keenam, inidamul haya fi mujtama'atil muslimina yuaddi ila syururin katsiratin, khususan idza kana inidamuhu bil jihatil lisan. Hilangnya sifat malu di masyarakat kaum muslimin, tidak adanya sifat malu di masyarakat kaum muslimin, itu dapat mengakibatkan kepada keburukan-keburukan yang banyak. Terlebih lagi, terkhusus lagi apabila tidak ada sifat malu itu, ya, dari pihak kaum wanita. Ya, seharusnya kaum wanita itu adalah hendaknya terbanyak memiliki sifat malu, dan mereka secara umum, ya, secara umum adalah disifati orang yang makhluk yang paling memiliki sifat malu, sehingga Rasulullah SAW dikabarkan bahwasanya Rasulullah memiliki sifat malu. Sifat malunya melebihi seorang wanita yang masih dalam keadaan masih udara atau pinggitan. Lebih memiliki sifat malu daripada seorang wanita pinggitan. Jadi di zaman Nabi SAW, kaum wanita itu ada beberapa keadaan, di mana mereka ada anak-anak, ada wanita-wanita yang sudah mulai balik ke atas sebelum menikah, kemudian ada wanita-wanita yang sudah menikah dan sudah tua. Mereka, ya, wanita-wanita yang belum menikah sudah mulai balik sampai akan menikah, tidak pernah yang namanya mereka keluar rumah, sehingga mereka diistilahkan dengan udhara atau wanita pinggitan. Wanita yang tidak ada hajat keluar, maka tidak ada yang keluar rumah. Lebih banyak yang keluar rumah itu orang-orang yang sudah tua dari kalangan mereka. Oleh karenanya mereka itu disebut sebagai wanita pinggitan. Sehingga mereka sangat memiliki sifat malu. Keluar saja malu, khawatir terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga malu terhadap hal tersebut. Malu terhadap hal tersebut. Sehingga kemudian Rasulullah memiliki sifat malu melebihi sifat malunya wanita-wanita yang dikatakan wanita pinggitan. Jadi kalau kaum wanita sudah tidak lagi memiliki sifat malu, maka di sini bencana akan melebihi dahsyatnya daripada ketika seorang laki-laki dia tidak memiliki sifat malu. Demikian. Maka kalau wanita sudah tidak memiliki sifat malu, entah apa yang terjadi di masyarakat, ya, entah apa yang terjadi di masyarakat, tentunya kerusakan akan banyak terjadi di masyarakat. Dan sudah hampir kita saksikan di masyarakat, ya, sekarang ini mereka tidak lagi memiliki sifat malu, ya, membuka aurat, berjalan di mana-mana. Ini menunjukkan mereka tidak lagi memiliki sifat malu. Bahkan terkadang kita saksikan
Laki-laki yang sebenarnya auratnya antara pusat dengan lutut itu lebih sempurna menutupnya, bahkan melebihi itu. Tidak ada laki-laki yang keluyuran masuk kantor, masuk tempat-tempat yang resmi, kemudian hanya pakai apa? Pakai pakaian dari pusat sampai lutut saja. Lebih banyak mereka apa? Pakaiannya lengkap, bisa lengan panjang, celana panjang. Nah, ini wanita kadang masuk ke tempat-tempat yang resmi, keramaian, ya hanya memakai ya pakaian yang seadanya, yang sangat-sangat minim. Ini sangat menyedihkan. Itu menunjukkan sifat malu sudah hilang dari mereka. Biasanya sifat malu akan menjadi hilang itu ketika apa? Banyak berinteraksi dengan kaum laki-laki, berinteraksi dengan masyarakat luas, sehingga mulai sifat malu tidak lagi akan dimiliki. Maka sebagaimana yang tadi kita katakan, di zaman Nabi, wanita-wanita yang tidak banyak interaksi dengan dunia luar, maka mereka memiliki sifat malu lebih banyak. Kemudian yang berikutnya aqwalus salaf. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-haya'u wal imanu fi qarnin. Sifat haya, sifat malu dan sifat keimanan itu ada pada apa? Satu tanduk. Fa idza nazza al-haya tabi'ahu al-akhar. Apabila malu hilang atau dicabut, maka yang lainnya akan hilang pula, akan mengikuti. Ya, artinya apa? Sifat apa namanya? Malu dan sifat apa dan keimanan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Apabila malu menjadi hilang, maka keimanan akan hilang dari dirinya juga. Demikian. Ini diantara perkara-perkara yang bisa kita bacakan dari hadis yang ke-20. Itu yang selanjutnya, barangkali ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan pada hadis yang ke-11 21. Kalau tidak ada, kita lanjutkan hadis yang ke-21. Ya. An Abi Amr wakil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah thumma istaqim rawahu Muslim. Kita baca bersama-sama hadis yang ke-21 ini. An Abi Amr wakil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah thumma istaqim rawahu Muslim. Sekali lagi, an Abi Amr wakil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan
la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Di sini di dalam hadis yang ke-21 disebutkan hadis yang sangat ringkas tapi padat maknanya, atau yang diistilahkan dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, yaitu hadis yang ucapan yang ringkas, maknanya sangat luas. Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah kunyahnya, namanya adalah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dia adalah merupakan sahabat yang mulia. Sebutkan dalam Ta'rif al-Rawi, huwa as-sahabiyul jalil. Dia adalah sahabat yang mulia, namanya Sufyan ibn Abdullah ibn Abi Rabi'ah al-Thaqafi. Ya, disebut kepada al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Wali Imarat Taif li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana dia menjadi gubernur di Taif di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana beliau meriwayatkan ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami, katakanlah kepadaku tentang Islam, artinya tentang syariat. Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka, suatu ucapan di dalam syariat Islam yang aku tidak bertanya kepada seorang pun tentangnya selain kepadamu. Artinya apa? Dia ingin bertanya kepada suatu ucapan yang penting, kemudian membatasi dari yang lainnya dan mencakup kepada keseluruhannya. Satu ucapan yang dia apa? Tidak perlu lagi bertanya kepada yang lain selain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul," katakanlah, "Amantu billah," saya beriman kepada Allah. "Tsumma istaqim," kemudian istiqomahlah. Kemudian apa? Istiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat tersebut, Abu Amrah atau Abu Amr tadi, tentang suatu ucapan dalam Islam yang mana dia ingin bertanya kepada sesuatu yang penting, tapi dia tidak ingin lagi bertanya kepada yang lainnya. Maka Nabi SAW menjawab dengan dua kalimat atau dengan jawaban yang sangat ringkas. Yang pertama, amantu billah, yang mana tempatnya iman adalah di dalam hati. Saya beriman kepada Allah. Ini berarti mewakili amalan hati atau keyakinan yang datang dari hati, mewakili bagian batin seseorang. Kemudian tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dilakukan dengan amalan anggota badan. Seseorang menunjukkan dia istiqomah dengan apa yang dia imani adalah diwujudkan dengan amal perbuatan dalam anggota badannya.
Sehingga di sini mewakili dua hal, yaitu batinnya betul-betul memperbaiki keimanannya, kemudian diiringi dengan zahirnya dengan istiqomah, dengan melakukan amalan ketaatan kepada yang dia imani, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amantu itu mencakup ucapan lisan dan amal perbuatan, apa namanya, ucapan lisan dan juga ucapan hati. Saya beriman. Iman itu apa? Muncul dari hati. Tidak mungkin dia mengatakan saya beriman, hatinya tidak. Dan orang yang mengatakan demikian, lisan dan hatinya tidak sama, ini sama halnya dengan orang yang munafik. Lisannya mengatakan saya beriman, tapi hatinya tidak beriman. Maka ini sama dengan orang munafik. Oleh karenanya, ya, ketika mengucapkan amantu billah, mencakup ucapan lisan dan juga ucapan hati. Ucapan hati. Ya. Amantu billah, saya beriman kepada Allah, saya menetapkan, ya, terhadap apa-apa yang wajib saya imani tentang Allah, wujudnya, wujud Allah, dan juga rububiyah Allah, dan juga uluhiyah Allah, serta asma wa sifat. Itu maksud daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mengimani Allah, mengimani wujud Allah, itu yang pertama, konsekuensi seseorang iman kepada Allah. Yang kedua, mengimani wahdaniyatullah, ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan juga uluhiyah Allah dan asma wa sifat. Kalau seseorang meyakini uluhiyah Allah, berarti dia siap beribadah kepada Allah saja, karena dia meyakini Allah saja yang satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu makna iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sehingga apa yang Allah perintahkan dia harus taat. Oleh karena itu di sini kemudian apa yang Allah perintahkan berupa iman kepada yang lainnya. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Karena itu bagian dari perintah Allah untuk mengimani. Karena itu konsekuensi seorang itu mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan kewajiban-kewajiban. Ketika seorang mengimani Allah, juga mengimani apa yang Allah perintahkan berupa kewajiban-kewajiban seperti melaksanakan salat ataupun yang lainnya. Sehingga kalimat amantu billah ini sangatlah luas cakupannya. Sangatlah luas cakupannya. Kemudian yang berikutnya adalah sumastaqim. Setelah beriman, maka diiringi dengan istiqamah, yaitu berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar ke kanan ataupun ke kiri. Tidak menyimpang ke sana atau kemari, tidak. Tapi lurus mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepadanya. Artinya ketika dia telah mengimani, menjalankan perintah-perintah Allah, karena itu konsekuensi iman kepada Allah, lalu dia istiqomah terhadap hal itu. Istiqomah terhadap hal tersebut. Itu demikian. Maka ini makna daripada hadis tersebut. InsyaAllah faidah-faidah dan juga aqwalus salaf kita sambung di waktu yang akan datang. Biidnillahi ta'ala. Demikian. Semoga bermanfaat. Ada yang bertanya? Tidak. Mungkin ada yang bertanya silakan sebelum kita tutup.
Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.